Jangan tuntut semua orang bisa melakukan satu hal, karena Albert Einstein juga berkata bahwa semua anak jenius. Namun jika kamu menilai ikan dengan caranya memanjat pohon, maka ikan akan merasa bodoh semasa hidupnya. Sus. Oh, watashi no ako aisu no apore de empor. Seika berjalan bersama ketiga ceweknya. Dia tiba-tiba berkata pada Amyu bahwa Amyu harus bertemu dengan keluarganya. Alhasil perkataan itu membuat Amyu kaget. Dia menyangka akan mengadakan lamaran dengan Seika. Bahkan Ippa juga berkata bahwa jika dengan Amyu dia akan menyetujuinya. Seika tertawarnya mendengar itu. Dia pun menjelaskan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan pendekar yang menguasai keempat elemen. Akhirnya Seika mengajak Amyu. Seika pun mengajak Mabel dan bilang bahwa ayahnya akan senang bertemu dengan putri. Mereka pun setuju dan sepakat akan berkunjung ke Lamprog. Mereka pun berpisah. Disitulah Seika mulai mengunjing. Dia berbicara dengan rubahnya dan bilang bahwa sebenarnya yang ingin bertemu dengan Amyu adalah putri suci dari Lamprog, bukan ayahnya. Dan sebenarnya dia tak ingin pulang karena rumah merupakan tempat yang menjemukan bagi dia. Dan nahasnya dia tak bisa menolak sama sekali karena dia tak ingin mencolok. Dan kejadian di hidup lamanya terulang kembali. Dia pun mengikuti alurnya walau dengan perasaan yang terpaksa, karena kuncinya adalah hidup licik. Seika dan yang lainnya telah tiba di Lamprog. Mereka disambut oleh Hoop dan ayahnya Ippa. Seperti biasa mereka beramah tamah dan berkenalan. Bahkan Hoop sempat memuji Ippa karena terlihat sangat cantik dan berwajah polos seperti artis 18+ yang memakai kacamata. Ketika mereka sedang asik berkenalan, mereka mendengar teriakan seseorang yang memanggil nama Seika. Ternyata itu adalah Glee yang mempunyai dendam tak hilang pada Seika. Dia senang karena Seika telah pulang, jadi dia bisa membalaskan dendam masa lalunya. Glee berkata bahwa dia senang bergabung dengan pasukan prajurit karena dia lebih senang mengayunkan pedang dan menembakkan sihir daripada harus duduk di depan meja dan bertarung dengan kertas. Anggap saja Glee berterima kasih pada Seika atas itu. Namun dia tak bisa melupakan pertarungannya dengan Seika tempo hari. Dia menantang Seika lagi agar bisa mengalahkannya berduel pedang. Sebelum Seika menimpalinya, Amyu bertanya pada Ippa dan memastikan itu adalah kakak kedua Seika yang sering menindas mereka dulu. Melihat Ippa mengangguk, Amyu langsung mencabut pedangnya dan bilang bahwa dia akan melawan Glee sebagai ganti Seika. Mendengar perkataan Amyu, Seika menjadi senang. Dia tak harus melawan Glee. Dia bilang bahwa Amyu lebih kuat darinya, dan jika Glee bisa menang, maka Seika akan melawan Glee. Namun Seika pikir Amyu akan menang mudah jika melawan Glee. Glee menyuruh Seika menjadi wasit dalam pertandingan itu. Seika menjadi wasitnya dan dia bilang tidak boleh menggunakan ilmu sihir. Glee menyuruh Amyu menggunakan pedang aslinya, sedangkan Glee menggunakan pedang kayu. Duel pun langsung dimulai. Amyu langsung unggul di pertandingan dan langsung membuat Glee terpojok. Namun saat Glee terpojok, Glee membaca mantra api membuat Amyu lengah dan Glee membuat pedang Amyu terpental. Ternyata Glee membaca sihir karena ingin membuat Amyu lengah tanpa menggunakan sihir. Ternyata dia licik agar bisa menang dalam pertandingan. Amyu sempat meminta bertanding ulang, namun ditolak oleh Glee karena dia tahu dia akan kalah di pertandingan selanjutnya. Glee langsung menagih janjinya pada Seika yang akan melawannya jika Amyu kalah. Seika dengan sangat terpaksa menyetujui itu. Namun di seorang wanita datang. Dia mengenal Glee dan berkata bahwa tak apa-apa bertarung walaupun kalah, karena jika kalah pun akan mendapatkan maknanya. Glee tahu makna dari perkataan putri tadi adalah dia akan kalah saat berduel dengan Seika. Jadi dia memilih menghentikan duel itu. Wanita itu meminta Glee untuk memperkenalkan para tamu pada dirinya. Akhirnya Glee mengenalkan bahwa wanita itu adalah putri suci. Semua teman Seika sangat kaget karena mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan putri suci.
Teman-teman Seika pun mengenalkan diri mereka masing-masing. Mereka semua berjalan ke ruang tamu agar bisa lebih nyaman mengobrol. Saat berjalan, rubah perlahan Seika bertanya, "Apa itu putri suci?" Seika bilang bahwa pangkat itu sudah dia dapatkan sejak lahir karena dia dilahirkan dari seorang biarawati dan ayahnya adalah seorang ksatria. Dari sanalah dia mendapatkan gelar putri suci. Saat berada di ruang tamu, Amyu bilang kenapa Seika tak memberitahunya bahwa di rumahnya ada putri suci. Putri itu memotong perkataan Amyu dan bilang karena dia ingin bertemu dengannya. Dia juga telah mendengar rumor tentang Amyu bahwa dia mendapatkan nilai tertinggi saat ujian masuk. Menguasai 4 elemen, dia juga sangat pandai bermain pedang. Putri itu langsung beralih pada Seika. Dia berterima kasih karena Seika telah mengabulkan permintaannya yang mendadakan dan berkesan egois. Putri juga bilang bahwa dia ingin menjadikan Seika dan Amyu sebagai prajurit sucinya. Namun dia tahu itu tidak mungkin. Dia pun akan menginap di sana beberapa hari lagi, meminta Seika untuk bisa mengerahkan dengannya. Dan nanti Putri akan meminta mereka untuk mengawal sampai ke ibu kota. Putri pun pamit dan menunggu mereka di meja makan malam nanti. Saat di meja makan, Putri yang membuka obrolan. Dia bilang jika dia bereinkarnasi, dia ingin bisa terbang melewati langit. Seika menimpalinya dan memberikan saran bahwa sebaiknya menjadi burung selatan saja. Burung itu terlihat nampak sangat indah. Putri menjawab dengan bilang dia ingin menjadi sosok yang lebih kuat seperti naga. Seika pun teringat dengan kejadian di Aistria bahwa dia menangani masalah naga dan berteman dengan naga hingga dia diizinkan menaiki punggung naga bersama Yipa. Cerita itu membuat Putri itu kagum dan membuat ayah Seika berterima kasih karena atas laporan Seika itu beritanya menjadi hangat di kalangan akademi. Ibunya juga menimpalinya. Dia menyuruh Seika untuk lebih sering menulis surat ke rumah. Seika sangat heran karena sejak dulu biasanya dia sering tidak dianggap. Seika beristirahat di kamarnya sambil mengobrol dengan rubahnya. Mereka membicarakan soal Putri Miko yang bersikap agak aneh. Saat sedang santai ngobrol, tiba-tiba Amyu datang, membuat si rubah kaget dan langsung bersembunyi di rambut Seika. Seika menegur Amyu agar mengetuk pintu lebih dulu dan jangan ke kamar laki-laki selarut ini. Tadinya Amyu ingin menjaga wibawanya, namun apa gunanya karena Seika telah melihat Amyu telanjang. Jadi bersikap anggun tak berguna. Amyu bercerita sambil tersenyum. Perkataan Amyu barusan membuat Seika sangat canggung. Amyu bercerita bahwa kedatangannya ke kamar Seika adalah karena Amyu capek harus terus bersikap sopan dan dia datang hanya untuk ingin nongkrong. Amyu bertanya pada Seika, saat sudah lulus Seika akan melakukan apa? Seika malah menanyakan hal yang sama pada Amyu dan Amyu bilang ingin berpetualang. Masa bodoh dengan pelajaran tingkat lanjutan karena dia pikir petualanganlah yang cocok untuknya. Mendengar itu Seika ingat pada petualangan mereka yang pertama saat di Dongyun. Dia pernah berjanji bahwa akan berpetualang bersama. Jadi Seika akan mengikuti Amyu untuk berpetualang. Namun Seika bilang bahwa tidak tahu apa-apa tentang berpetualang. Jadi Amyu harus banyak mengajarinya tentang ilmu ibu berpetualang. Amyu berdiri menghampiri Seika dan meminta berjanji untuk melakukan petualangan bersama lagi. Amyu terlihat begitu manis saat dia merasa senang. Dia pun pergi menuju kamarnya untuk beristirahat. Esok harinya Putri Miko dan yang lainnya berjalan-jalan. Mereka berkeliling di kota tanpa dikawal prajurit karena Miko selalu merasa canggung karena ada banyak prajurit. Mereka pun menuju ke pasar. Putri Miko menyuruh Seika untuk berpegangan tangan agar mereka tidak berpisah. Bahkan dia bilang mereka seperti sepasang kekasih. Putri Miko ingin makan sate kodok. Dia pun menyuruh Gli untuk membelinya. Gli membelinya dan cukup untuk semua orang.
Saat sedang makan, Putri Miko melihat orang yang sedang berpacaran. Miko ingin tahu bagaimana caranya bisa menjalin hubungan seperti itu, bisa sangat dekat dan menjalin satu sama lain. Seika bilang hubungan itu tercipta karena telah menolong nyawa atau nyawanya ditolong, jadi kaitan mereka tak akan terputus. Miko pun bilang bahwa dia ingin diselamatkan seseorang agar bisa seperti itu, karena dia selama ini merasa hampa, merasa hidup sendirian. Mereka melanjutkan jalan-jalannya dan Miko mengajak mereka ke tempat rekonstruksi. Di sana sedang ada pembangunan. Miko ingin melihatnya dari dekat. Tepat di bawah kayu itu jatuh dan akan menimpa Miko. Untung Gli dan Amyu siaga langsung menghancurkan kayu dan menutupi kepala Miko. Wah, なんか立ててるわね。Berbeda dengan Seika, dia malah diam saja. Dia bilang bahwa dia percaya bahwa yang lain bisa menyelamatkan Miko tanpa bantuannya. Namun nampaknya Miko terlihat kesal karena yang dia rencanakan tidak sesuai dengan yang terjadi. Dia terlihat marah. Namun saat Gli mengajak pulang, Seika membawa satu bondu dan memberikannya kepada Miko untuk hadiah. Miko sangat senang karena belum pernah diberi hadiah seperti itu. Miko ingin melihat dirinya di cermin. Seika pun membuat cermin dari tanah. Miko pun sangat bahagia melihat dirinya di cermin. Gli dan Amyu mengejek Seika karena Seika sering menggunakan sihir yang aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sore harinya Seika mengobrol dengan Gli dan Gli bilang bahwa Putri Suci Miko bukan putri biasa. Meski tampangnya polos, dia adalah seorang politikus. Itu semua karena dia bisa melihat masa depan. Itu alasan kenapa dia ingin bertemu dengan Amyu, karena ibunya telah meramal bahwa akan bereinkarnasi pahlawan dan raja iblis. Namun dia juga bertemu dengan Seika. Jadi Gli meminta agar Seika jangan terlalu terlibat, apalagi sampai menghalangi jalan Putri Suci Miko. Aduh, balelol kieu. Barudak kieu. Sampai jumpa lagi lah. Rananeng. Sus.